Sahabat-sahabat yang berbahagia, setiap orang pasti sibuk. Tidak ada yang tidak sibuk. Sebagaimana setiap orang pasti juga bekerja keras. Tidak ada yang tidak bekerja keras. Pertanyaannya adalah, untuk kepentingan apa dia sibuk? Untuk apa dia bekerja keras? Ini penting untuk kita pahami. Bagi orang yang banyak agenda cita-cita besar di dalam hidupnya, nganggur 1 jam, itu seperti kehilangan banyak pekerjaan. Tapi sebaliknya, ada bisa berjam-jam, dia hilang waktunya, dan dia sabar dengan ini. Dan dia bekerja keras supaya waktunya itu hilang sia-sia. Dengan membiarkan dirinya dihanyut oleh kemalasan, oleh tidurnya. Sementara bagi orang yang punya cita-cita besar, tidurnya pun menjadi sarana untuk mendapatkan ru'ya salihah. Mimpi-mimpi benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya setiap orang pasti sibuk. Apakah sibuk untuk agenda yang dia targetkan atau dia disibukkan oleh hawa nafsunya dengan semua kemalasan? Hidup pilihan. Sahabat, apalagi kalau kita pahami peta hidup. Begini, bagi saya tiap hari sebetulnya adalah pertarungan. Kenapa pertarungan? Sederhana saja. Iblis diciptakan untuk apa? Pasukan setan dilatih oleh iblis untuk apa? Ya pasti untuk menyerang kita. Saat kita mengatakan bahwa saya Muslim, musuh kita jahiliyah pasti akan perangi kita terus. Dia tidak akan rela dengan keislaman kita. Jahili atau jahiliyah atau kaum Quraisy jahiliyah pada masa itu pasti memerangi Islam. Sebab lawan kata Islam adalah jahiliyah. Pada saat kita berkata saya mukmin, saya beriman, pada saat yang sama kekufuran, kemusyrikan pasti menyerang kita. Tidak mungkin hidup ini tidak bertarung. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Pada level yang lebih tinggi, ketika Anda kemudian masuk ke wilayah kepemimpinan atau wilayah kekuasaan, hati-hati. Itu adalah wilayah tempur yang tidak pernah bisa berhenti. Contoh misalnya, kalau saya memahami ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang larangan memilih orang kepercayaan dari orang yang beda agama. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka tidak akan pernah berhenti membuat kamu susah. Ya, lihat aja di sebuah negeri antah berantah sana. Kalau yang menang secara politik dan berkuasanya itu lawan iman kita, nggak akan pernah berhenti dia bikin resah kita. Ada saja masalah yang dia bawa. Pokoknya kita harus susah setiap hari. Itu Al-Quran sudah kasih tahu. La ya'lunakum khabala. Jadi hidup ini tidak akan pernah berhenti dari serangan orang-orang yang hendak menyusahkan kita. Waddu ma'anittum. Bahkan lebih dari itu dia sangat berharap agar kita ini susah. Sebetulnya sudah nampak kebencian mereka kepada keislaman kita, kepada keimanan kita. Yang kepleset-kepleset itu dari ucapan mereka menunjukkan betapa kebencian mereka. Percikan. Iya. Itu baru kepleset tuh. Percikan kebencian yang percikan terpleset. Kebenciannya itu. Ya silakan ditafsirkan sendiri ini apa yang terjadi pada hari ini. Iya. Gitu ya. Dan Allah kasih tahu, wa ma tukhfi sudurhum akbar. Apa yang disembunyikan di dalam hati mereka jauh lebih besar. Misalnya tentang Islamofobia. Kita bicara umum. Di mana-mana di seluruh dunia di muka bumi ini, ketika Anda bilang saya Muslim,
harus siap menghadapi Islamofobia. Ketika Anda bilang Anda mukmin, harus siap bahwa kamu pasti akan diperangi oleh kafir gara-gara apa? Gara-gara keimananmu. So dari sisi ini, maka seorang mukmin harus selalu fal muriyati qadhan. Harus pada posisi yang tidak pernah bisa dikejar oleh mereka. Tidak pernah bisa disentuh oleh mereka. Bahkan kalaupun harus berbenturan, mereka harus menang sebetulnya. Ada hasil yang dipercikan. Ya. Fal muriyati qadha. Jadi sahabat-sahabat yang berbahagia, suka atau tidak suka, Anda akan terus diperangi. Akan ada kelompok yang terus akan membuat Anda susah. Naudzubillah, kita dibuat susah nggak apa-apa. Asal jangan sampai kita dijadikan perpanjangan tangan orang yang bikin susah itu. Dengan jabatan kita, dengan kekuasaan kita, dengan uang kita. Ini negeri secara ekonomi bisa dihancurkan. Dan memang perperangan zaman sekarang adalah perang ekonomi. Bagaimana ingin menghancurkan kekuasaan? Gampang. Hancurkan harga saham itu. Bagaimana menghancurkan harga saham itu? Ya, penguasa-penguasa kuat di muka bumi, ancam aja pengusaha-pengusaha itu. Dia akan tarik semua uangnya. Terjadi rush. Dia bisa tarik semua uangnya di bank. Sehingga bisa kolaps itu. Keuangan satu negara. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, apakah kita siap menghadapi ini semua? Dengan semua cengkeraman ini. Karenanya rakyat pada kondisi seperti ini harus sigap, harus kerja keras. Bagaimana caranya? Sandang kita, pangan kita, kita produksi sendiri dan kita yang kendalikan sendiri. Untuk itu kita harus bersegera dan harus siap berbenturan. Ya, ketika kita menanam, ketika kita menjahit, ketika kita produksi, semua kepentingan-kepentingan kita bukan cuma terengah-engah wal adiyati dhabha, saking capek dan ngos-ngosan, tetapi juga harus fal muriyati qadha. Di balik benturan ada sinar yang terpancar. Betul sekali.